Lillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam gimik-gimik, bukan Islam pil caleg, bukan Islam pilkada. Islamlah secara benar, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Setan itu paling tidak senang kalau kita dengar ceramah. Kenapa? Bocor rahasianya. Maka dia berusaha menggoda kita di rumah tadi. Nggak usah kau datang, panas, capek. Nggak usah kau datang, baru saja kau dengar khutbah tadi. Nggak usah kau datang. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan, sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, dia goda lagi agar kita tidak dengar ceramah. Nggak usah dengar ceramah, nggak usah dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi Bapak Ibu yang pegang HP kena godaan setan. Bagaimana kau mau dengar ceramah itu? Bukan saya kau dengar, HP-mu kau lihat. Sudah dikasih tahu masih juga pegang HP-nya. Bukan lagi kena setan, Bapak sudah jadi setan. Simpan dulu HP-nya Pak, simpan dulu ya. Bu-ibu, halo ibu, ada 3 golongan yang makbul doanya, mustajab, cepat sampai. Satu diantaranya pendakwah, musafir yang lagi misi dakwah. Saya diantaranya. Dari Makassar musafir ke sini, doa saya makbul, cepat sampai. Maka saya berdoa, ya Allah, bukakanlah pintu jodoh bagi ibu-ibu. Mudah-mudahan suaminya kawin lagi, khusus yang pegang HP-nya. Kenapa bapak-bapaknya amin? Oh Masya Allah. Bu, simpan HP-nya dulu Bu ya. Bisa Ibu? Bisa. Ustadz, kita mau rekam. Kalau ibu rekam gambarnya kabur, suaranya bising. Tapi kami mau dengar nanti kalau pulang. Nggak usah cemas, tuh ada kamera saya bawa dari Makassar. Tuh. Tapi kau bawa pulang Ustadz, jangan cemas, nonton di YouTube. Tablik Akbar Masjid Osman Al Khair. Sudah itu jangan lupa like and share. Kenapa ketawa? Kau paham tentang agama, kau follow majelis ulama, kau dapat ilmunya, tambah imanmu. Kau amalkan ilmunya, tambah pahalamu. Kau sebarkan di grup WhatsApp, tambah lagi amalmu, namanya amal jariah. Maka yang belum follow Dasat Latif, follow Dasat Latif. Simpan dulu HP-nya Bu ya. Bu, simpan ya, bisa? Bisa. Waqala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarinya Bu? Berapa? 10. Cacat kok itu. Nggak ada kakimu. 20. Ini malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Nabi kagum dan terpersona. Ya Rasul,
Ya Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Lalu Nabi tanya malaikat itu, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat. Tak setetes pun tidak aku catat, maka aku sibuk dengan jariku yang banyak ini. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tak mampu aku catat. Kenapa? Jumlahnya lebih banyak daripada air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di satu tempat, seperti kita sekarang ini, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Ini rahasia Pak, jangan sampaikan yang tidak datang. Ibu-ibu, ini rahasia. Bu, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Pahamkan baik-baik. Orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya surga kecuali Nabi Muhammad SAW. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Ayo, mana di sini tidak ada dosanya? Ini. Muka-muka penuh dosa juga ini. Ayo, mana yang tidak ada dosanya? Ini yang ceramah. Banyak juga dosa saya Pak. Apalagi kalau saya pergi jogging, habis amal saya. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, dari belakang pantat. Dia bilang mahasiswaku, kenapa kau lihat Ustaz? Pasti dilihat barang bagus. Mana ada orang tidak ada dosanya? Jangankan kita, sampean sedulur-sedulur, kurang apa mulianya para nabi? Apa pakai sampean pikir nabi tidak ada dosanya? Nabi pertama, Nabi Adam, ada dosanya. Apa dosanya? Makan buah khuldi. Turun sedikit, kakek para nabi, Nabi Ibrahim, ada dosanya. Apa? Bohong ketika diadili Raja Namrud. Nabi Yunus, ada dosanya. Kapan? Ketika dia berdakwah, putus asa, dia tinggalkan umatnya. Nabi Nuh, ada dosanya, gagal didik anaknya. Nabi Lut, ada dosanya, gagal dia didik istrinya. Itu nabi, apalagi kita ini yang banyak pinjol. Mana ada orang tidak ada dosanya? Semua kita punya dosa. Lalu kenapa orang masuk surga Ustaz? Ditimbang pahalanya sebelah kanan, timbang dosanya sebelah kiri. Ternyata setelah timbang punya timbang, maka lebih banyak pahalanya daripada dosanya, masuk surga. Meskipun selisihnya 0,1%. Maka sedulur-sedulur, kalau tidak banyak amal, jangan banyak dosa. Kalau banyak dosa, harus yakin lebih banyak pahala. Maka saya mau ajak berbuat amal. Bisa? Bisa? Itulah dulu ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah dari Jawa, terutama Jawa Timur. Mereka kalau kumpul umatnya, mereka ngajak bersalawat bareng-bareng. Kenapa? Karena ulama kita dulu tahu kalau berkumpul dan bersalawat, pahalanya lebih banyak daripada air hujan. Maka bersalawatlah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Wa khalaidan, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib, termasuk guru kita tadi Profesor Dr. Mahfud MD. Ketika khatib mimbar tadi, beliau pun membaca ayat ini. Dari ratusan ribuan ayat dalam Quran, ayat ini selalu diulang-ulang. Kenapa? Ayat ini penting. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kalian kepada Allah sebenar-benar takwa, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini Allah ingin sampaikan, Das'ad, kamu ngaku Islam, KTP-mu Islam, belum tentu kau mati dalam keadaan membawamu Islam. Insya Allah tuan-tuan tidak akan mati dalam keadaan berzina, amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan merampok, amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan korupsi. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka makan barang haram. Dan salah satu barang haram itu adalah mereka yang menerima serangan fajar ketika pilkada kemarin. Ini semua muka-mukanya ini semua ini. Wah, nah kau semua pelakunya.
Nah, maka terpilihlah anggota dewan kita ketika rakyat susah dia joget-joget. Terpilihlah pemimpin kita ketika kita susah mereka tidak peduli dengan kita. Apa yang dia pikir? Saya sudah kasih kau 300.000. Maka yang lalu biarlah berlalu. 2029 ke depan jangan lagi terima serangan fajar. Bisa? Bisa? Serius bisa? Dengarlah janji hambamu ya Allah. Mereka nanti yang masih terima serangan fajar buat hidupnya menderita lahir batin. Hampa. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada lagi nikmat, Prof. Namanya nikmat gigi. Pak, Bapak pernah bayangkan itu bagaimana seandainya nih gigi tumbuh dan panjang seperti rambut? Pernah bayangkan? Gondrong sudah rambutmu, cukuplah perbaiki sholat. Itu sudah luar biasa. Yang kedua, kata Allah setelah kau perbaiki sholat, berkurbanlah. Ya? Nyembeli sapi, bukan itu yang utama bagi Allah. Darah dan dagingnya tidak sampai kepada Allah. Tapi apa yang sampai? Kau potong sifat-sifat binatang dalam dirimu. Apa sifat binatang yang paling utama harus kita lawan? Kurangnya rasa malu, qillatul haya, kata Nabi. Kurang rasa malu. Coba lihat itu sapi. Tahu sapi, Bu? Tahu sapi? Keliling aja tuh, ndak pakai celana. Kurang rasa malu, Pak. Pejabat kita sekarang banyak yang menunjukkan kurang rasa malu. Bicara seenaknya, bicara tidak punya empati, bicara semau-maunya. Begitu diserang sama netizen, barulah dia minta maaf sambil pura-pura menangis. Itu orang rusak malu itu, Pak. Dua, serakah. Serakah. Tahu serakah? Lebih bahaya dari pelit. Kalau pelit, tidak mau diambil duitnya, Pak. Kalau serakah, sudah tidak mau diambil, diambil uangnya orang. Tahu monyet? Tahu monyet? Kasih pisang. Kasih lagi, dia pegang tangannya sambil mengunyah. Kasih lagi, pegang tangan kirinya. Kasih lagi kaki kanannya, kasih lagi kaki kirinya, kasih temannya, dia rebut lagi tuh. Monyet, serakah. Banyak sifat-sifat yang mesti kita sembuh, tapi waktu terbatas. Bapak Ibu, inti terpenting, kalau Bapak punya sifat tidak bagus, tidak punya iman, maka Quran seperti dibacakan Prof. Mahfud tadi, kalian lebih hina dari binatang. Tahu binatang, Bu? Kambing. Kakak saya Prof di kampung jual beli kambing. Itu kalau ada kambingnya nakal, suka diganggu temannya, jual itu kambing. Sampai di pasar ndak ada beli, bawa balik, potong. Dagingnya jadi sate. Isi perutnya coto, kulitnya perhiasan, kakinya sop kikil, ekornya sop buntut, pipinya sop pipi, lidahnya sop lidah, pelirnya obat kuat. Ya toh, saya masih dapat waktu kecil itu kalau kita tunggu itu pelir. Kampung boleh makan, tapi kalau ada warga di sini suka dana, suka ganggu orang, ndak sholat, bau keteknya, busuk mulutnya, ndak ada duitnya, mau dia apa? Siapa mau makan? Kau mau potong, siapa mau makan? Mau jual, siapa yang mau beli? Maka itulah kata Allah, mereka manusia kalau tidak punya iman dan akhlak lebih hina dari binatang. Maka tokoh nasional kita, pengusaha kita, Bapak Oso, tidak mau kalau warga kita di sini lebih hina dari binatang. Maka dia jemput Pak Mahfud MD beserta Dasat Latif untuk mengajak kita dakwah di tempat ini. Supaya apa? Kita tidak lebih hina dari binatang. Tapi tidak ada gunanya ceramah saya ini kalau tidak ada perubahan yang kita bawa pulang. Ya kan? Alhamdulillah, semoga ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Fastabikul khairat. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.